Oke, itu sudah record ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, salam kenal ya semuanya. Eh, Kanada sama Kak Depi. Sebelumnya mungkin saya perkenalan dulu ya, karena sama-sama kita belum saling kenal gitu kan ya. Nah, kalau lebih baiknya lebih kenal dulu gitu kan ya. Oke, saya sendiri orang Tasik ya, dari Tasik. Kan saya dari Tasik, kebetulan eh, untuk ngebimbing uji kompetensi itu sendiri sudah dari tahun 2020 ya. Udah saya sudah membimbing gitu, pada sampai sekarang. Dan alhamdulillah pada tahun ini juga masih gitu ya, masih membimbing. Mudah-mudahan seterusnya gitu ya bisa membimbing teman-teman yang mau menghadapi uji kompetensi. Mudah-mudahan. Oke. Mungkin selanjutnya saya akan persingkat saja ya, karena waktunya juga udah malam gitu ya, kasihan ya teman-teman ya. Kita apalagi malam minggu ya. Tapi mudah-mudahan tidak ada kegiatan gitu ya, teman-teman kita fokus untuk eh, menghadapi uji kompetensi. Nah, karena sekarang ini exit exam ya untuk aturannya, gitu kan. Oke. Nah, ini kelulusan profesionalnya. Jadi kita mengenal dulu ya. Kita mengenal dulu sebelum ke materi. Nah, ini adalah eh, apa barometer gitu kan ya, barometer untuk kelulusan pada profesionalnya. Profesional. Nah, untuk Tenada, apakah baru tahun ini kita Tenada mulai uji kompetensi? Iya, A. Oh, berarti baru ya, perdana ya, belum pernah ini ya, belum pernah coba. Oh, kalau KDP Iya, gimana? Sama, iya sama pertama. oh, sama pertama ya, ya. Oke. Nah, jadi teman-teman ya, kita lihat nih, yang merah ini kan mereka berarti yang tidak lulus ya, yang tidak lulus. Nah, yang biru, nah ini yang biru nih. Nah, ini lulus ya. Berarti kan kita lihat di sini berarti banyak yang lulus gitu ya, teman-teman ya. Kalau kita lihat, tapi ya angka-angka ini kan angka besar ya, bukan angka kecil gitu kan ya. Angka yang misalkan ini yang kemarin itu kan yang lulus itu 6.600, yang tidak lulus itu 1.624 orang gitu kan ya. Nah, kalau tahun sekarang itu pendaftar uji kompetensi itu melebihi dari angka 12.000 ya kalau nggak salah. Jadi 13.000 atau 14.000 gitu kan, nanti akan muncul gitu kan ya setelah ada pengumumannya ya. Jadi berarti kan kita sendiri tahu gitu ya, berarti banyak yang lulus ya, berarti mudah gitu ya. Jadi jangan kita anggap sulit gitu dari awalnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini untuk D3. Kalau D3 kita dapat lihat gitu ya. Jadi persentase kelulusannya itu sangat tinggi gitu ya untuk D3 ya. Mungkin karena apa? Karena soalnya lebih mudah daripada profesional gitu ya. Oke, nah ini teman-teman berarti sekarang berada pada periode 2 ya, pada periode 2. Nah, berarti di sini ya, periode 2. Nah, berarti kita itu akan em, apa melakukan uji kompetensi nanti itu tanggal 22 sampai 24 Juli. Ya benar kan ya? Iya, A. Iya, Nah, tanggal nanti 22. nanti berarti kan pengumumannya itu tanggal 13 Agustus 2023. Nanti pengumumannya itu ya, ya gitu. Nah, di sini berarti kan kita sekarang sudah tanggal berapa? Sudah tanggal 8 ya, tanggal 8 Juli. Nah, berarti tinggal berapa hari lagi gitu ya menuju ke uji kompetensi gitu ya. Jadi sebentar lagi ya kita akan menghadapi uji kompetensi. Oke. Nah, ini
ini ada apa namanya hal baru ya, proporsi penilaian. Nah, jadi untuk penilaian saat ini itu kan IPK dan nilai uji kompetensi ya teman-teman ya. Jadi nanti IPK kita berapa? IPK itu misalkan IPK-nya misalkan 3,9 gitu ya, 39 gitu kan. Mesti pada eh, besar ya kan ya, KDP besar ya sama Kanada. Mudah-mudahan pada besar lah IPK-nya ya. Tapi jangan sampai kita punya bekal IPK besar juga, nilai hukumnya ya harus memadai gitu kan ya. Itu. Jadi kalau misalkan misalkan nilai IPK-nya itu berapa? 3,50 gitu ya. Nah, berarti proporsi proporsi nilai hukumnya berarti harus berapa? Ya. Kan dari 180 soal ya kira-kira lah kita eh, paling harus benar di angka 99 ke atas gitu kan. Ya. Memang kita harus punya target ya. Target target kita harus eh, menjawab benar itu 100 ke atas. Nah, ini target kita ya, target kita teman-teman ya. Jadi kita targetnya harus lebih. Dulu itu sekitar 70 atau 80 sudah lulus. Dan sekarang berbeda lagi. Justru lebih berat yang sekarang sebenarnya gitu teman-teman ya. Tapi ya kita akan hadapi bersama-sama gitu ya. Insya Allah semuanya akan mudah gitu ya. Oke, nah ini. Jadi sekarang itu sistemnya itu exit exam. Jadi kalau misalkan teman-teman uji kompetensinya tidak lulus, berarti teman-teman tidak diikutsertakan wisuda gitu kan ya. Kalau dulu yang tidak lulus disertakan wisuda, berarti kan dapat jasa. Cuman apa? Cuman tidak punya STR gitu. Nah, kalau sekarang berbeda gitu kan. Kalau toh tidak lulus ya berarti tidak dapat ijazah juga, tidak diwisuda juga gitu kan. Berarti dua kali lipatnya. Kali lipat nah, gitu ya. Berarti persiapannya harus benar-benar matang gitu. Oke, nah ini untuk timeline menuju wisuda. Nah, sekarang kita ada di mana nih? Kita ada di daftarkan Hukomnas ya. Berarti tinggal melaksanakan hukum nasional di sini kita posisinya. Ya, kita mau masuk ke yudisium enggak gitu kan ya. Nah, itu ya berarti teman-teman harus lulus dulu uji kompetensinya. Nah, nanti ya seperti ini. Ya, teman-teman seperti ini gitu kan. Itu ini berarti pada masa eh, pandemi ya. Ini pada masa pandemi seperti ini. Gak tahu nih sekarang aturannya bagaimana. Gitu ya. Apakah masih pakai masker dengan PSO gitu ya. Dulu pakai handscoon juga gitu kan. Itu gak kebayang tuh kalau lagi ujian, aduh udah gerah. Gitu. Nah ini pada saat angkatan saya gitu ya sama teman-teman ini sama teman-teman gitu kan. Nah ini banyak yang tidak kompeten juga ya angkatan pada saat saya profesinus gitu kan ujian gitu ya. Nah ini nanti seperti ini. Jadi teman-teman akan kelihatan gitu ya. Senasional itu akan kelihatan kalau misalkan tidak kompeten itu bisa diakses sama sama yang lainnya gitu ya. Bisa kelihatan. Oke, selanjutnya. Nah, nanti berarti kan setelah itu kita akan di wisuda gitu ya teman-teman ya ini sebagai motivasi gitu kan ya. Sebagai motivasi sebenarnya untuk perawat itu udah bosan ya S1 wisuda gitu kan ya. Belum nanti profesi jadi dua kali ya. Tapi S1 buat apa sih gitu kan? Maksudnya yang apa nggak ada ininya gitu ya teman-temannya nggak bisa di pelayanan gitu kan karena STR-nya itu di profesinas ya. Nah ini saya ya waktu sudah S2 keperawatan gitu ya teman-teman ya. Karena ya masa pandemi gitu kan ya waktu kemarin itu gitu ya. Nah, ini sama keluarga ya. Ya, nah nanti seperti ini. Nah, STR-nya seperti ini teman-teman ya. Kalau sekarang itu udah elektronik ya ini. Udah elektronik. Jadi tidak usah dilegalisir kalau nggak salah ya. Nah, ini sebagai bekal ya, sebagai bekal kita.
sebagai bekal kita eh, bahwasanya sebuah apa ikhtiar itu halus gitunya harus gitu ikhtiar itu harus jangan sampai kita hanya mengandalkan lah nanti itu eh, nanti akan ada penyesalan gitu ya di akhirnya gitu karena itu bahwa kita bisa lihat gitu ya dengan surat Al-Isra ini jadi dalam hal kesulitan apapun itu gitu kan ya kita mintalah untuk dipermudah gitu ya teman-teman ya gitu ya apalagi sekarang kita lagi kesulitan ya maksudnya ya berarti kan ada juga untuk ke Kanada kan di Muhammadiyah itu ada ini ya di Universitas Muhammadiyah itu lagi pengayaan ya kalau nggak salah ya. Iya, A. Itu sampai minggu depan ya beresnya. Iya, A, 1 minggu lagi. Nah, itu ya. Nah, itu. Gak tahu kalau ini KDP gimana? Sama juga lagi pengayaan di kampusnya. Oh, ini. Di mute mungkin. Mungkin ini ya, apa lagi ada kegiatan mungkin ya gak apa-apa. Nah, jadi eh memang ya kita pasti capek gitu kan ya. Maksudnya dengan waktu yang dekat gitu ya. Seharusnya itu kan jauh-jauh hari kita persiapkan. Ya, itu ya. Pastilah apa sesuatu hal itu kan yang harus dipersiapkan itu harus dijauh-jauh hari. Kalau misalkan mepet itu ya memang seperti itu gitu kendalanya gitu. Yang terpenting kesehatan ya teman-teman supaya kesehatan itu jaga itu yang terpenting. Nah ini ya kita dapat lihat gitu kan. Jadi eh, kesulitan apapun insya Allah ada kemudahan gitu ya. Insya Allah ada kemudahan. Ya. Nah selanjutnya apa? Ini jadi rubahlah dirimu sedini mungkin sebelum hasil akhir yang akan merubah segalanya gitu ya. Nah, maksudnya kalau kita dari awal sudah merubah gitu kebiasaan kita yang misalkan nih kita selama kuliah misalkan banyak dinanti-nanti tugas dinanti-nanti gitu ya ujian SKS sistemnya itu ya sistem kebut semalam gitu ya jadi nah itu berubahlah gitu ya dari sekarang kita belajar lebih baik gitu kan nah nanti kita akan menggapai apa hasil akhir yang semestinya gitu insya Allah kalau misalkan kita ikhtiarnya benar-benar sungguh ya mungkin hadiahnya nah itu gitu kan ya hadiahnya sebuah kebahagiaan gitu ya oke kita lanjutkan kita lanjutkan nah apakah eh, pernah atau pernah mencoba waktu profesi pengambilan analisa gas darah tidak ada pernah itu Pernah, profesi A. ini pernah pernah melakukan ininya gak tindakannya. Pernah. Tindakannya, A. Nggak pernah ya ya berarti berarti kan sudah mengenal gitu ya untuk tindakan AGD itu sendiri. Nah kalau kalau prosedural tindakan AGD itu tidak belum pernah gitu ya belum pernah saya lihat bahwa ada soal untuk prosedural tindakan gitu kan ya. Nah biasanya di soal AGD ini muncul itu satu soal itu pasti ada tapi satu soal gitu ya hanya interpretasinya saja. Jadi kan ya nanti apa kita lihatnya nilai pH-nya gitu kan ya nilai PCO2 dan HCO3. Nah, ini yang kita lihat. Yang ketiga, ini yang kita lihat. Berarti kita harus tahu kan? Harus tahu nilai pH normalnya berapa gitu kan ya. Ya, ini nilainya harus tahu gitu kan. Normalnya berapa ini juga sama, harus tahu juga HCO3 juga sama harus tahu. Nah, nanti berarti kan eh kita akan tahu gitu kan analisanya ini asam basanya bagaimana gitu kan ya. Gitu. Ini ya masuknya ke eh, asidosis atau respiratorik gitu kan ya metabolik atau respiratorik nanti kita lihat gitu kan terkompensasi atau tidak terkompensasi atau sebagian
Nah, itu ya, nanti kita lihat seperti itu bagaimana gitu kan untuk interpretasinya ya. Oke, kita lanjutkan kan. Nah, ini untuk definisi AGD itu sendiri ya. Jadi AGD itu kita akan mengukur gitu ya, mengukur kadar oksigen, karbon dioksida atau asam basa di dalam darah gitu karena itu tujuannya gitu kan ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini tujuannya untuk apa gitu kan. Nah, ini. Jadi kita harus apa nanti bakal tahu gitu ya. Ini masuknya asidosis atau alkalosis gitu kan. Sini masuknya ke metabolik atau respiratory ya. Terus apalagi terkompensasi penuh atau sebagian atau tidak terkompensasi. Oke, kita masuk nih. Nah, ini ya nilai normal pH ini yang di atas nilai normal pH. Nah, ini nilai normal pH. Ini PaCO2, ini HCO3 gitu. Silakan buat teman-teman mau di screenshot dulu ya. Nanti kita masuk ke soal ya, gitu kan. Jadi kalau misalkan ini kita lihat nih, nilai normal itu pH itu 7,35 sampai 7,45. Berarti ini tentang normal ya. Ini tentang normal. Nah, apabila nilainya ternyata nilai pH ini 7,25 berarti berada di mana? Nih, berarti berada di sini kan? Ya, 7, berapa tadi? Misalkan 7,20 gitu kan. Ya. Nah, berarti ini berada tidak pada tentang normal ya. Berarti di sini posisinya. Jadi kita tahu gitu kan posisi-posisi nilai itu ada di tentang normal atau tidak gitu ya. Nah, nanti kita bisa menginterpretasikan bahwa ini masuknya kemana gitu kan interpretasi hasil pada AGD tersebut gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjut. Nah, ini aturan nih teman-teman ya. Ini aturan namanya itu Rome. Rome dalam AGD itu. Ini Rome. Jadi respiratory opposite ya. Kalau metabolik itu equal. Maksudnya gimana? Jadi kalau sifat dari respiratorik itu dia selalu terbalik gitu ya. Kalau misalkan pH-nya ini naik nih, pH naik, pH CO2-nya turun. Nah, itu kan ya. Tapi kalau metabolik dia apa bersamaan, berbarengan. pH-nya naik, HCO3-nya naik. Ya. Kalau pH-nya turun, HCO3-nya turun. Nah, ini berarti sifat dari metabolik. Ya. Berbeda dengan respiratorik. Kalau respiratorik itu berlawanan, kalau metabolik itu searah. Gitu kan. Ya. Itu bedanya ya teman-teman ya. Nah, itu harus diingat biar nanti bisa gitu kan gampang lah mudah untuk menerapkannya. Nah, kita lihat ini tingkat kompensasi nih. Ini tingkat kompensasinya. Kalau misalkan eh, terkompensasi penuh, nah berarti posisinya, berarti pH ini berada pada rentang normal. Berarti itu terkompensasinya penuh. Ya. Nah, kalau sebagian itu semuanya tidak normal. Ya, jadi tidak ada pada rentang normal. Kalau sebagian. Kalau tidak terkompensasi, berarti salah satu PaCO2 dan HCO3-nya ada yang normal gitu. Ya, oke. Gimana di sini? Ada yang mau ditanyakan sebelum dilanjut? Apa pengen lihat slide yang sebelumnya Oke, sebentar. siap-siap. Oke, kalau misalkan ada yang terlalu kecepatan A, kalau misalkan mau apa?
Mau di foto dulu silakan, tinggal bilang aja ya. Potong juga gak apa-apa lah. Tuh, yang ini. Kok. Oke, sudah? Sudah? Sudah, A. Oke, siap. Ya. Nah, di sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan. Gimana? Tenada ada pertanyaan dulu nggak? Silakan. Lanjut, A. Lanjut. Oke. Saya lanjutkan ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kita langsung ke soal. Ya. Ini kelihatan nggak soalnya? Takut nggak terbaca. Jelas, A. Oke, jelas. Oke, silakan kerjakan ya. Kerjakan dulu. Jadi dikasih waktu semenit ya cukup ya. Oke, sudah nemu jawabannya belum? Ya, Kak Depi ada nggak Kak Depi? Monitor. Iya, ada. Iya, buat ini apa takut nggak ada sinyal atau apa? Oke, ya, silakan kerjakan ya. Oke, udah. Siapa yang sudah? Kanada udah? Ini TA di datanya teh didapatkan pH-nya Ya. turun, terus Oke. PCO-nya normal, terus Mm-mm. HCO-nya turun. Mm-mm. Oke, berarti kesimpulannya apa? Kanada, kesimpulannya apa? Udah, ada kesimpulannya belum? Belum ya? eh, Apa? Asidosis Asidosis, metabolik. metabolik, terus? Belum nemu jawabannya yang itu terkompensasi enggaknya, Kak. Oke. Oh, berarti masalahnya di sana ya, Kanada. Terus kalau KDP gimana? Oh, iya sama. Sebenarnya Sama masih ya. agak bingung sih. Iya. Oke. Oke, gak apa-apa. Kalau bingung berarti kan kita sama-sama berproses ya. Oke, gak apa-apa. Santai lah. Kalau bingung kita kembali lagi ke slide yang sebelumnya ya. Berarti ya. Oke, kita kembali lagi ke slide sebelumnya. Nah, ini lihat. Ini lihatnya. Silakan. Takut mau dipoto dulu silakan. Gitu ya. Atau di screenshot dulu silakan. Oke. Nah, di sini ini menentukan tingkat kompensasi. Ya, sekali lagi ya. Ini menentukan tingkat kompensasinya. Jadi, kalau misalkan kompensasi penuh itu nilai pH-nya harus normal. Yang lainnya itu tidak normal. PCO2, HCO3-nya itu tidak normal. PCO2-nya bisa naik, bisa turun. HCO3-nya bisa naik, bisa turun. Itu kan ya. Tapi nilai pH-nya berada pada rentang normal. Gitu kan ya. Nah, ini kompensasi penuh. Kalau kompensasi sebagian itu semuanya berada pada rentang yang tidak normal. Ya.
Gitu kan ya. Ini pH-nya bisa di bawah, bisa di sini gitu kan di atas. HCO2-nya bisa di bawah juga, bisa di atas juga. HCO3-nya juga sama. Oh, pokoknya kompensasi sebagian itu semuanya gitu kan tidak normal. Nah, kalau tidak terkompensasi, salah satu PCO2 dan HCO3 ada pada rentang yang normal. Oke, kita masuk lagi ke soal ya. Kita masuk lagi ke soal. Oke, Berarti kompensasi sebagian gitu, A. oke. Kata nada mah kompensasi sebagian. Gimana kalau eh KDP gimana? Iya, sama-sama. Sama ya. Bisa bisa kan gampang? Insya Allah, A. Ya, oke, kita pokoknya eh gak apa-apa lah. Sebenarnya gampang gitu kan. Soalnya ini gampang aja deh tuh gitu kan. Gitu. Asalkan kita tahu aja nilai normalnya berarti harus dihafalkan ya. Itu kan ya. Nah, nilai pH-nya ini berapa? 7,30. Berarti 7,30 ini apa sifatnya? Asidosis. Asidosis. Ya, betul. Oke, PaCO2 nilainya berapa ini? 33. 33. Nah, kita nilai normal PaCO2 berapa? 35. 35 sampai 45 ya. Nah, ini berarti dia kemana? Ke bawah kan? Oh, A salah. Abi nulisna kalau ke 45 dulu. Pantesan tadi rada liar ti PCO2 na. Ya, kalau pH ini pH kemana? Ke bawah ya. pH ke bawah. Berarti PCO Oke, juga ke bawah. oke. HCO3-nya berapa? Ini nilainya 19 Turun. ya. 19. Normal HCO3 berapa? Sambil menghafal. 22. 22 sampai 22 2, sampai 26. 26. Oke, ini kemana? Dia ke bawah kan? Ke bawah. Normal enggak? Enggak Tidak, ya. A. Berarti semuanya tidak normal. Nah, tadi sifat dari, ingat ya, sifat metabolik itu apa? Searah gitu kan? Kalau respiratorik berlawanan gitunya. Jadi metabolik itu searah ya. Kita lihatnya apa yang metabolik HCO3 gitu kan dengan pH. Kalau respiratorik melihatnya yang mana? PaCO2 dengan pH gitu kan. Nah, ini kita lihat. Nah, berarti nilai pH dengan HCO3 ini searah ya. Berarti asidosis metabolik gitu kan. Ya kan? Nah, ternyata ini semuanya tidak normal. Berarti asidosis metabolik kompensasi sebagian itu. Ya, gimana? Gampang? Ada pertanyaan dulu, Kanada atau HDP? Jadi tadi TA yang dilihat teh metaboliknya pH sama PCO2-nya. Terus yang Mm-mm. Mm. sama Mm. respiratoriknya yang lihatnya HCO3 gitu. Ya, jadi metabolik, metabolik itu berarti yang dilihatnya apa? Metabolik, pH dan HCO3, ya kan? Kalau respiratorik lihatnya apa? pH dan PaCO2. Ya. Nah, sekarang kita lihat nilai pH-nya itu kan ke bawah. Ya, ini pH-nya. pH-nya itu kan rentangnya ke bawah ya dia ya. pH-nya dia ke bawah. Itu kan berarti ke sini. Tanda panahnya. Terus PaC2 kemana? Ke bawah juga ya. Ke bawah. Ke bawah. Nah ini kan tidak berlawanan ya. Ini searah ya teman-temannya. Nah HCO3 kemana? HCO3 ke bawah juga kan? Ke Nah, bawah. nah ini semuanya tidak normal. Ternyata ada sifat yang sama. Berarti metabolik kan?
HCO3 dengan pH. Nah, berarti asidosis metabolik. Ternyata ini semuanya tidak normal, kompensasi sebagian gitu. Oke, gimana pusing nggak? Sebenarnya teh dulu teh udah diajarin sama Bu Ida, tapi jadi nggak inget lagi gening. Dan soalnya Makanya. dina soal teh kebanyakan yang asidosis metabolik, nggak ada yang kompensasi sebagian penuh gitu. Jadi ini mah Mm-mm. recall lagi. Nah, itu ya recording. Gimana Kak Depi? Iya udah sedikit paham. Soalnya dulu waktu kuliah juga jarang sih ada Mm. soal tentang analisa gas darah. Tadi gitu ya, maksudnya memang soal ini itu yang keluar itu pasti satu soal ya. Tapi teman-teman kalau misalkan toh kita bisa, itu kan sayang juga ya, satu soal juga sayang gitu kan. Nah nanti berarti soal-soal yang lainnya kita akan coba gitu kan. Nanti saya share misalkan soal, misalkan KMB ini, kalau KMB kan luas ya banyak, itu kan 60% soal KMB itu di UKOM ya, berarti kan sekitar 90 soal itu KMB ya. Jadi proporsi yang paling banyak itu KMB. Nah, nanti saya akan coba, saya akan share gitu kan soal KMB. Nah, nanti kita bahas di Zoom. Jadi teman-teman ngisi dulu dan nanti saya bahas. Nanti seperti itu ya kalau pertemuan selanjutnya ya. Nah, karena sekarang kita di tahap yang awal, kita yang tipis-tipis dulu mungkin ya. Kata bahasanya seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya, teman-teman. Kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Ini ada satu soal lagi. Oke, silakan. Ini apa nih jawabannya? Udah ketemu? Alkalosis Mm-mm. respiratorik. Alkalosis respiratorik. Ini berarti antara A, B, C. Nu mana tah nu ieu berarti ini enggak gitu ya. Oke, berarti yang mana nih? Sebagian tidak terkompensasi atau yang penuh? Kita lihat nilai pH, nilai HCO3, nilai PaCO2. Yang mana nih? Yo, ini ada yang normal satu ya? Oke, mohon maaf nih, wifi-nya mati ini, mati barusan. Oke, teman-teman, karena ini ada eh, kita mau link yang baru lagi, nanti saya share lagi ya. Oke, siap, A. Oke, ditunggu ya, ditunggu ya. Oke, saya mau end dulu ya.